Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali walau secara jarak jauh di hari Sabat yang kudus dan suci ini. Mari kita semua akan turut dalam ibadah pada minggu pagi ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat, tak kurang suatu apapun. Kita harus terus mengucap syukur walaupun di masa-masa sulit seperti ini. Kita masih diizinkan beribadah di rumah masing-masing secara live streaming yang juga dilakukan oleh denominasi lain pada saat pandemi corona seperti ini. Ada GKI, Pentakosta, Karismatik, dan juga gereja-gereja Katolik. Namun hal itu tidak mengurangi akan berkat Tuhan, akan semangat kita untuk menyembah, memuji Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam peribadatan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 289 bait 1-3. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta Semesta, Kaulah yang Maha Mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawanan tuaiannya yang Kau beri. Mari kita khususkan ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini, pagi hari ini, dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus hadir dan menaungi kita semua. Amin. Saat ini kita mengharapkan mendambakan benua dan langit penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 281 bait yang pertama dan yang kedua.
Kita akan mendengar sabda Tuhan di Minggu Paskah yang ketiga ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa saya hantarkan. Hanya berharap dan bersandar pada firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi makanan bagi rohani kami untuk terus bergairah, untuk terus bangkit bangun dari keterpurukan dan terus kuat dalam menghadapi segala keadaan. Kiranya Kristus menolong kami dengan Roh Kudus, supaya hidup kami dibenarkan oleh firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, berfirmanlah, kami semua mendengar. Amin. Kita bersama-sama akan mendengar sabda Tuhan yang pada kali ini dari bacaan yang kedua dari leksonari Minggu Paskah yang ketiga, yaitu 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Surat Petrus yang pertama ayat 1. Bab 1 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Petrus bab yang pertama ayat 17 sampai 23 yang demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah mencucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan yang bersama-sama kita dengar pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun berada dan dalam ibadah yang sangat berbahagia hari ini, kalau kita mendengarkan kata amal, lalu kita punya pikiran, punya gambaran bahwa itu dilakukan oleh teman-teman kita Muslim. Tetapi pada ayat yang baru kita baca pada pagi hari ini, yang kita lihat, yang kita dengar, kata amal bahkan merupakan perintah untuk kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Bisa dilihat pada ayat yang ke-22. Kenapa kita juga harus beramal? Bukankah kita hidup oleh karena sola fide, sola gratia, dan sola scriptura? Tidak usah lagi beramal, tetapi justru kita melihat di surat ini, Petrus dalam suratnya mengajak kita untuk melakukan beramal dengan sungguh-sungguh. Kenapa surat ini mengatakan tentang amal, berbicara dan bersabda tentang amal? Ada kata kunci yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu menumpang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang pernah punya pengalaman menumpang, ngekos, atau bermalam, atau berpergian ke tempat eyangnya, kakungnya, orang tuanya yang jauh, atau kerabatnya dalam beberapa waktu, entah 1 hari lebih, itu bisa disebut dengan menumpang.
Bagaimana rasanya jika kita menumpang? Ada dua hal yang umumnya terjadi. Yang pertama, tidak nyaman, tidak merasa bebas seperti di rumahnya sendiri, di mana harus ikut rajin, baik itu membersihkan rumah ataupun mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di rumah tersebut, atau bahkan kita jaga image, jaim, pura-pura baik, atau memang kita baik sungguhan di hadapan tuan rumah. Kita juga ikut menanggung kerepotan, misalnya beberapa rupiah untuk bisa membeli beras, gula atau teh dan sebagainya. Itu yang kita rasakan. Yang kedua, apabila kita tidak bersikap baik, maka tuan rumah akan menjadi tidak nyaman dengan kehadiran kita, dengan keberadaan kita. Lambat laun, tuan rumah akan mengurangi keramahannya. Bisa saja dalam bentuk jatah makan itu semakin berkurang. Dan apabila kita tidak tanggap, tidak mengerti maksud dari tuan rumah, lambat laun tuan rumah pun akan mengusir kita secara halus. Bahkan bisa terjadi mengusir kita secara kasar, misalnya menghentikan pasokan listrik, menghentikan jatah makan dan sebagainya. Itu yang bisa terjadi di dalam kita menumpang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam surat Petrus ini kita semua yang mengikut Yesus dianggap menumpang oleh karena ditebus oleh Allah. Dan karena benih kita dilahirkan bukan lagi dari benih dosa, tetapi benih firman Tuhan. Bapak Ibu, pada awalnya bumi ini diciptakan sebagai rumah manusia, sebagai taman Edennya manusia. Tetapi karena dosa, kepemilikan atas bumi ini tidak lagi menjadi milik kita. Kekuasaan yang semula diberikan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu tidak lagi ada pada kita. Jadi ini semua bumi adalah milik Allah. Pada saatnya kita sebagai orang beriman juga akan disediakan sebuah hak milik di surga. Tetapi itu pun pada saatnya nanti. Jadi ketika kita masih hidup di dunia ini, di bumi ini, di dunia ini, apa yang kita tinggali, apa yang kita tempati, apa yang kita pakai, apa yang kita minum, kita makan, sesungguhnya bukan milik kita, milik Allah. Kita menumpang. Menurut surat Petrus ini, beberapa asas yang berlaku bagi kita yang menumpang di rumah milik Tuhan ini adalah yang pertama, hidup takut akan Allah. Pada ayat 17b, jangan takut pada manusia dalam arti gila hormat. Biar selalu dipuji, dihormati, dihargai oleh siapapun. Jangan melakukan itu. Tetapi takutlah pada Allah yang berkuasa, menggunakan apapun bagi hidup kita, termasuk menggunakan pemerintah pada pandemi saat ini, bahkan menggunakan pengemis untuk menguji ketulusan dan ketaatan kita pada Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca di Matius 25 ayat 31 sampai 46, di mana di situ berbicara ketika aku telanjang, engkau memberi pakaian, ketika aku haus dan lapar, engkau memberi aku makan dan minum. Jadi Allah bisa menempatkan banyak orang untuk melihat, menguji hidup kita takut pada Tuhan atau hanya takut pada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap perbuatan kita sekecil apapun akan diperhitungkan. Bisa dalam bahasa lain karma. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tubuai. Misalnya berbohong, bilang A padahal B tentang apapun dan tentang siapapun. Perbuatan seperti ini menurut 1 Petrus akan mendapat balasannya dari Bapa.
termasuk kita. Bahkan kita bisa melihat dalam hidup kita, maka kita harus menjaga sikap, pikiran, dan perbuatan dalam bingkai takut kepada Tuhan, walaupun tidak ada orang lain di sekitar kita. Amalkan, yang ketiga, amalkan dengan sungguh dan tulus ikhlas kasih itu, termasuk perbuatan apapun, dan di dalamnya bisa juga persembahan yang mungkin kita hanya mempersembahkan 5 rupiah atau bahkan 1 juta lebih. Bila itu tidak pernah dihargai atau tidak pernah dianggap, atau bahkan penghargaan yang berbeda antara yang 1 rupiah dengan yang 1 juta, kita tidak perlu kecewa, tidak perlu marah, tidak perlu berkecil hati, bahkan mutung. Karena perbuatan kita termasuk persembahan kepada Allah adalah amalan kita yang kita lakukan kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Maka tidak sepatutnya atau tidak pantas kita mengungkit-ungkit apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, kita adalah benih ilahi karena Kristus, maka kita pun harus hidup dalam kasih itu sendiri. Jadi oleh karena kita dilahirkan kembali di dalam Kristus, maka hidup kita sesungguhnya pun berbingkai, berbuat dan melakukan kasih itu sendiri. Selamat mengamalkan kasih yang di dalamnya adalah perbuatan-perbuatan baik kita selama masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Kita berdoa. Kasih-Mu Bapa adalah bagian dari persembahan anak-Mu yang tunggal, Kristus, supaya bumi ini tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Kami berdoa untuk saat ini kiranya kasih-Mu dicurahkan bagi bumi ini, supaya berakhirlah penderitaan kami, supaya berakhirlah beban kami. Tetapi Engkau juga mengajak kami semua, umat-Mu, untuk juga melakukan kasih, menjabarkan kasih dan mengamalkan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Bagi para medis, bagi pemerintah, bagi tetangga kami, bagi mereka yang kekurangan, bagi mereka yang terdampak di banyak sisi, banyak sektor oleh karena pandemi ini. Bukan hanya berkata-kata, tetapi kami mampu berkarya bersama-sama dengan tetangga kami, bersama-sama dengan jemaat-Mu, melakukan sebuah karya kasih, mengamalkannya bagi kehidupan bersama yang lebih baik. Berkati setiap kesehatan kami, setiap kami yang membutuhkan pemulihan oleh karena sakit fisik yang sudah lama didera oleh tubuh kami. Kami harus terus berobat, kami harus terus kontrol, kami terus harus menjaga kegiatan kami, menjaga aktivitas kami, makan dan minum kami. Berkatilah kami semua yang dalam masa pemulihan, seperti Bapak Dahlirin, Ibu Wulan, Ibu Setiatmo, Bapak Joko Hartono, Mas Slamet Ongko Patran, Bapak Tugiono Saputro, Bapak Mujiono, Bapak Surip, Mas Janu Mas Jono, Ibu Juminah, Ibu Halan, Ibu Mariati, Bapak Kuat, Saudara Teguh, Ibu Sabar, Saudara Hardianto, dan kami semua yang pada saat ini merasa sakit, menderita sakit, baik di rumah, bersama-sama dengan keluarga dalam masa pemulihan. Juga mereka yang pasien COVID-19, berkati kami, pulihkan kami dan sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya GKJ Karangnongko
mampu melakukan amalan kasih di saat-saat seperti ini, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan gereja lain, melakukan sebuah amalan yang baik, supaya kami sebagai jemaat, sebagai pribadi makin berbuah. Kami akan menghaturkan persembahan, berkati persembahan ini menjadi bagian karya, amalan kasih kami kepada Engkau. Terimalah dan berkatilah. Ampuni segala dosa kami, ampuni pelanggaran kami, dan hidupkanlah semangat kami di masa-masa yang seperti ini. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menyampaikan rasa syukur kita pada Tuhan yang akan kita wujudkan dalam persembahan. Sebagai dasar dalam kita menyampaikan persembahan pada Tuhan, akan kami ambilkan dari surat Petrus 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Yang demikian sabda Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah dasar kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan, dan terkumpulnya persembahan akan kita iringi dengan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ya Yesus ku berjanji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama hadir dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat, dengan kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita, dan kita berharap bahwa hari esok lebih baik, dan kita tetap mengamalkan amalan kasih kita di setiap kehidupan kita. Mari kita undur dari ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kita untuk terus menebarkan kebaikan. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, Kidung Jemaat 340.